Halo, gua Chua Queen. Gua mahasiswa biasa. Ya, you know what I mean. Gua gak nyangka gua berhasil nampatin exchange kali ini. Kenapa gua ketawa dah? Ini adalah masa-masa terakhir gua tinggal di Korea. Karena beberapa hari lagi, ya gua pulang. So, sebelum semuanya benar-benar over, gue pengen nikmatin beberapa hari terakhir gue di Seoul bareng teman-teman gue. Maybe ini bakal jadi vlog terakhir gue di Korea. Dan ya seperti biasa, I hope you enjoy the video. So yeah, let's get into it. Hari Sabtu teman-teman, jadi kita berada di ini rame banget ya. Jadi ini kita berada di jadi kita sudah ada di Airbnb, dan ini ada Bang Raffi juga di sini. Jadi kita sudah berpulang teman-teman, maksudnya udah pulang, udah OTW. Kita sudah di Seoul. Ini Airbnb kita segini kayak ini guys. Ada teman-teman juga. Ini sudah jam 10.42. Kita baru aja menyelesaikan itinerary untuk berpergian besok selama 4 hari ke depan. Mantap. Selamat pagi teman-teman. Tak bangun tidur. Kurang masih tidur. Ini day 2 di Seoul. Di sini kita mau jalan-jalan. Ayo kapal pecah rek. Untuk kamarnya. Habis ini kita mau siap-siap. Ini masih pagi sih teman-teman ya. Jadi udahlah. Oke, sebelum lanjut, for your information, kemarin kita itu check out dari asrama Daedong itu pagi. Terus siangnya kita OTW dari Jeonju ke Seoul. Kira-kira sampai di Airbnb itu sore guys. Jadi ya kemarin basically kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sampai beres-beres, bersih-bersih, terus istirahat. Ya udah. Nah, baru hari ini kita keluar buat jalan-jalan di Seoul gitu guys. Oke, lanjut. Selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia ya. Kita sudah mendapatkan climate change untuk naik transportasi ya teman-teman. Dan ini kita bakal beraktivitas di pagi hari ini. Asik. Itu ada bumbu. Situasi hari ini teman-teman. Ya ini teman-teman sedang mengisi climate card. Kita sudah mengisi. Hah? Ini kayak itu tuh kalau misalkan ini loh kebakaran. Jadi di dekat Airbnb itu ada ini guys, bukit keren banget gila. Selamat datang di Seoul Part 2 teman-teman. Kali ini saya tidak sendiri karena bersama teman-teman kewer seperti biasa. Asik. Kita sudah berada di jalanan utama Seoul ya. Kita akan ke sana lagi guys untuk yang kedua kalinya. Asik juga nih, ada King Sejong berdiri duduk. Ya karena kemarin belum saya jelaskan ya teman-teman. Jadi King Sejong ini asik. Ini adalah penemu Hangul ya. Jadi penemu aksara Korea namanya Hangul. Itu ditemukan sama King Sejong teman-teman. Nih King Sejong. Nih masih ada Hangul zaman dulunya. Gitu guys. Ya kita coba masuk di dalam ya. Jadi bener ya guys yang dibilang sama orang ini, kalau Hangul itu diciptain oleh Raja Sejong pada saat dinasti Joseon. Ya sekedar info aja sih guys. Ini dia. Ini ada tulisan mohon dibaca. Artinya apa Bang Raffi? Sejong Yogi cerita Sejong. Wih, oke. Terima kasih Bang Raffi atas bantuannya. Wow, sangat-sangat indah. Dan ini ada Gabriel lagi. Wah, hari-hari kok ada Gabriel tuh. Sedih aku. Wow, apa ini teman-teman? Oh, jadi ini map Seoul ya, seperti ini. Ada Han River juga. Sini ada action figure. Oh, ini menceritakan tentang King Sejong semua. Nah,
Tepat di bawah patung King Sejong yang tadi itu tuh ada museum guys, namanya King Sejong Story. Nah di situ isinya tuh banyak banget macam-macam pameran yang ceritain tentang King Sejong, dan juga ada banyak interaktif spot yang bisa kita coba juga guys. Contohnya kayak ini nih. Asik. Ada Indonesia coy, Gutentak. Di sini ada banyak art, ada lukisan banyak banget nih. Lukisan mahal nih. Ya, ini teman-teman, halo teman-teman. Iki ngopo iki cah? Delok iki. Do ngopo iki cah? Yang ini pada sekolah, guys. Yang ini mbuh ngopo iki cah? Ini. Jadi ini sudah di ini ya, tempatnya Yisun Shin. Apa museumnya? Ini ada kapalnya Yisun Shin. Sok tahu aja. Jadi ini di dalam kapal ada Bang Raffi membuat. Jadi Bang Raffi dulu ikut perang. Sumpah cakep banget bro. Oh mak. Oh ini strategi perangnya, itu perang kapal untuk melawan Jepang. Duar telepon bapak. Jadi ini pedang kali ini namanya. Tuh tenar tebas langsung kebelah jadi 1000. Kembali lagi di Gwanghwamun Gyeongbokgung. Kita akan memasuki bangunan ini lagi. Dan ini berbeda dari biasanya karena agak berawan guys, jadi tidak terlalu cerah ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita nggak ke sana dulu teman-teman, kita mau ke arah sana karena kita mau cari penyewaan hanbok. Nggak tahu ya kita mau pakai hanbok apa mbak, karena panas banget ini, sangat-sangat ngentang-ngentang walaupun berawan. Dan ini ada Gabriel lagi. Keadaan situation di Seoul asik banget. Kembali lagi bersama saya di Gwanghwamun Gyeongbokgung teman-teman. Kita akan masuk sini lagi. Ya ini baru aja beli tiket, mantap. Dan ya seperti ini kondisi. Maybe udah sebulan kita habis dari sini guys. Sebulan apa 2 bulan saya lupa. Selamat datang di dalam lagi Part 2. Tapi lagi mendung jadi agak kurang bagus. Ya, tapi di sini BG Raffi mau jelasin guys. Review lengkap istana. Waduh. Jadi kita mau masuk sini lagi. Wah, saya mau bertemu Ang Bilgu lagi teman-teman. Kita kembali lagi di daerah sini. Kalau kalian masih ingat, kita akan melihat ini yang namanya Ang Bilgu. Nih. Ini dia guys, kembali untuk melihat ini Ang Bilgu asli anjir, Ang Bilgu asli sangat-sangat keren guys. Ini kalau drakor di sini buat syutingnya. Oh sudah bertahun-tahun, berabad-abad buat. Balik lagi ke sini teman-teman. Kita akan masuk untuk ngadem karena di sini panas lagi. Tolong aku. Situasi di dalam museum. Jadi ini kita mau mengajak teman-teman dulu karena kemarin saya sudah asik recall. Jadi museumnya ini ada lantai bawahnya. Kemarin kita belum sempat kesini guys. Di sini kayak ada storage buat benda-benda prasejarahnya. Oke guys, buat yang bertanya-tanya, Sandael tuh apa sih? Terus dari tadi Ang Bilgu tuh apa?
Nah, sundial itu sebenarnya adalah sebuah instrumen astronomi yang ngukur satuan waktu. Sederhananya gini, sun itu matahari, dial itu jam. Jadi, sundial adalah penentu waktu yang manfaatin bayangan dari cahaya matahari. Nah, sundial itu banyak banget guys macamnya di dunia. Dan salah satunya adalah Angwilgu. Ini bisa dibilang Heisige atau jam matahari tradisionalnya Korea yang dibuat pas zaman Joseon Wangcho atau dinasti Joseon pada waktu itu. Nah, selain jam matahari, Korea dulu juga punya yang namanya Mulsige atau jam air. Jam air yang lagi gue shoot ini namanya adalah Chakyongnu. Sesuai dengan istilahnya, jam ini tuh mekanismenya tuh pakai air. Dan yang bikin gue interest adalah juga mekanismenya guys, yang ruwet dan sekompleks itu. Jadi bisa dibilang, zaman dinasti Joseon, terutama pas zamannya Sejong Taewang atau Raja Sejong yang agung, itu tuh adalah masanya para ilmuwan-ilmuwan lagi gila-gilanya ngembangin inovasi sains. Nah, kira-kira buat next video, aku perlu bahas lengkap yang mana nih? Coba komen di bawah ya. Kita OTW ke destinasi berikutnya guys. Setelah dari museum, kita mau ke Seongsu. Yang pernah nonton branding on Seongsu, kita OTW ke sana menggunakan subway di bawah Gyeongbokgung. Subway-nya guys, gila, bawah tanah loh ya ini rek. Saatnya kita turun. Akhirnya guys kita makan no brand burger setelah sekian purnama karena yang di Jeonju tutup. Mantap. Oh yang disebutin Makan rek, makan. Ini ada sambel-sambelan. Nggak tahu nih, ini pedes banget juga. Ini ada apa keterangannya kalau mau pakai. Set. Oh ada tulisannya SHO-nya guys. Oke lanjut, abis makan kita langsung move ke salah satu kawasan yang paling hype di Seoul, apalagi kalau bukan Seongsu. Jujur aku nggak ngevlog di sini karena ya sedang terpana dengan ramainya Seongsu. Di sini kita jalan-jalan, lihat-lihat sembari mampir beli makanan yang katanya viral banget, yaitu Sogempang atau salt bread guys. Abis itu kita lanjut OTW ke destinasi berikutnya yaitu Hanggang atau Han River. Selamat datang di Hanggang lagi teman-teman, tapi ini versi mendungnya. Asik. Diam. Joa. Biji naga. Biji naga. Ini Kali Progo kata Bang, tapi Kali Progo ini. Kali Progo ya. Tahun berapa? Kali Progo tahun berapa ini? Sumpah elit. Ini sedang pembangunan ya guys ya di sana. Akhirnya kita nyampe di Banpo Hanggang Park ya. Jadi ini adalah salah satu taman yang ada di sepanjang Sungai Han. Berbeda dari vlog sebelumnya, waktu itu kan kita mainnya di Yoido guys. Nah sekarang kita ada di Banpo. Lihat ini teman-teman. Wih, kepreset nih. Kita lihat menyentuh Sungai Han. Handoyo. What? Jam Sitonga Golden Hour guys. Ini teman-teman. Jadi nggak jadi apa-apa sih, belum jadi apa-apa. Kita lagi menang. Itu bagus dah. Mana? Seperti ini kondisi kota di mendung hari. What? Iya maksudnya. Kita habis dari sana nongkrong ya. Kita lagi mau OTW pulang. Lihat ini teman-teman. Wena. Tadi habis dari sana guys. Oh ini ya jembatan drakor itu ya. Oh. Jadi sini ada pancuran guys. Kalian bisa lihat. Kita coba cek ya.
Banpo ini termasuk salah satu spot terkenal yang ada di Seoul guys, dengan jembatan yang ada air mancurnya ini. Nah, buat yang belum tahu, jembatan ikonik ini tuh bernama Banpo Bridge. Dan fun fact guys, jembatan ini tuh tercatat di Guinness World Record sebagai jembatan air mancur terpanjang di dunia. Pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku daging balulu. Kamu mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Kita menemukan subway aneh lagi teman-teman, sangat-sangat menurun ya. Kita akan kembali ke rumah guys, karena sudah malam, sudah saatnya istirahat. Sudah malam atau sudah tahu? Ya, aneh orang ini, aneh banget nih. Udah dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kecilin dulu aja. Mana Min? Udah, kita berdoa. Udah disebutkan. Amin. Teman-teman, ini ada sedikit inilah traktiran ini dalam rangka kemarin aku gajian pertama. Ya, aku yang berbagi. Kan kita The Boys Day dong ini ya. The Boys. Bareng. Terus mungkin mohon doanya aja biar aku sukses ya ke depan. Amin. Dan kedepannya bakal ada satu traktiran lagi, itu nazarku yang pasti. Oke teman-teman, pizza nanti jangan lupa pizza Papa John's. Nanti aku bakal beliin yang cewek-cewek juga. Masya Allah, semoga lancar rezekinya Aldi. Semoga lancar Aldi. Mau langsung aja di ini. Sikat kamu dulu, Aldi ayo. Ya. Penaknya. Sikat. Selamat pagi rekan-rekan Dedong Berbohong ya. Jadi ini day berapa? Hari Senin, udah day 3 buat Sabtu Minggu ini. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi karena 2 hari lagi kita kembali ke Yogyakarta buat ke Indonesia. Jadi tunggu keseruan kita hari ini. Jadi ini kita lagi mau OTW ke Istana Presiden di Blue House. Kita lagi ada di KRL Asik. Kita sudah sampai di destinasi pertama di hari ini, yaitu Chongwade. Kita mau ke Blue House. Sekarang kita udah berdiri tepat di depan kompleks Chongwade, atau yang biasa dikenal sebagai Blue House. Nah, Blue House ini itu letaknya di belakang Gyeongbokgung. Chongwade atau Blue House itu adalah istana kepresidenan sekaligus kantor resmi Presiden Korea Selatan, guys. Jadi di sana ada apa namanya, kedutaan dari Vatikan teman-teman. Ini bukan asap ya guys. Ini nyiram le. Coba tebak kita ada di mana teman-teman. Bangkang ya. Tebak guys, kita di mana guys? Ini dia toilet mobil tuh, random tenan cah. Kita lagi ada di steak. Kita lagi mau makan steak sama Mas Gozi. Kita sudah pesan. Jadi ada babinya, makanya aku dapat 2 dari Gozi ini. Ya, dapat ramen juga asik, mantap gaming. Kita nunggu makanan steaknya datang guys. Ini punyanya Mas Gozi. Ini ayam sama kayak Bang Raffi. Sampai ke mokul-mokul gini guys. Ini belum. Ya, ini makanan saya. Ada nasi kimchi, ini apa nggak tahu keju sama bulgogi guys. Selamat makan. Selamat makan Mas Gozi. Selamat makan. Asik. Mantap. Makan dulu guys. Abis makan kita ke toko makanan. Jadi ini adalah pop-up store atau Athena Shop resminya Shin Ramyeon yang lagi buka di daerah Seongsu guys. Nama tempatnya adalah Shin Ramyeon Bunsik.
Di sini tuh banyak banget jual merchandise unik punyanya Shin Ramyeon yang nggak bakal kalian temuin di minimarket biasa guys. Dan yang paling menarik adalah kita bisa bikin DIY custom cup noodle pakai cetakan foto kita sendiri. Kita sudah selesai guys di Songsu, Tongseng Gozi. Dari kita mau ke Seoul Forest. Kita mau, ya kenapa jalan-jalan lah ya guys ya. Kita berada di Seoul Forest. Ya ini sebenarnya taman kota sih, bukan Seoul Forest. Nggak tahu ya. Jadi kita bakal masuk ke hutan yang sudah 2.0. Seoul Forest. Ya, ini bisa dibilang Central Parknya Seoul. Dan kebetulan kita kesini itu di pertengahan akhir bulan Juni guys. Jadi pepohonannya tuh lagi hijau rimbun parah dan hawanya tuh seger banget. Di sini tuh juga banyak aktivitas yang bisa kita lakuin karena emang ada berbagai spot bermain yang bisa kita coba. Gila, ini hutan apa ini wey? Ini ada Ninja Warrior. Pada mau Ninja Warrior. Pada main prosotan teman-teman ini. Ini ada Hilgrim Racing. Lihat guys, oh my god, ini beneran masih taman-taman. Ada Indonesia coy. Ada rusa guys, di sana guys. Kita akan melihat rusa sama teman-teman kewer. Kita sudah sampai Banyuwangi. Katanya di sini ada rusa. Ya kita lihat. Oh ini dia rusanya. Mas. Tebak harga teman-teman. Ini patungnya harga berapa triliun ya? Gak sampai triliunan sih, karena kan ya tau lah. Kita sudah berada di Nang Daemun, tempatnya thrifting baju-baju oleh-oleh. Makanya tenan nih, gara-gara Gozi. Ini ada topi banyak, asik juga nih. Guys, jadi kita beli oleh-oleh gini. Terus ibunya bisa bahasa Indonesia. Ya, kita dapat ini. Sama ada yang dapat gantungan juga. Oh, lu dapat gantungan lagi? Iya, satu, tapi jauh di dalam. Kayak bendera Korea kecil gitu. Iya, Le. Tanah Abang ini bukan Korea. Oke, guys, jadi ini aku lagi sendiri. Yang lain kita lagi berpisah teman-teman. Ada yang ke street food dan aku masih berada di sini karena mau mencari sesuatu dulu. Jadi udah kita solo guys. Jadi di sini aku mau nyari rompi Helmo nih guys buat nenek-nenek ya kan. Namanya Kimjang. Cuma susah banget, dari tadi aku nyari nggak ada guys. Tapi yaudah kita akan berusaha untuk berputar dulu. Putar nggak tuh? Oke guys, akhirnya nemu ini dia yang namanya Kimjang. Kita bakal beli 2. Kita sudah dapat guys Kimjangnya. Ini nenek-nenek pasti suka. Terus kita mau lanjut lagi buat cari-cari yang lain. Kalau ada yang menarik kita akan beli guys. Let's go. Namdaemun Sijang ini adalah pasar tertua dan terbesar di Seoul. Isinya tuh banyak banget ngejual barang-barang murah. Jadi cocok banget buat kalian yang mau nyari oleh-oleh di sini. Abis dari sini gue bakal lanjut perjalanan sendiri gue buat hari ini. Let's go. Oke, kita sudah sampai di mana ini ya? Di Coex Mall. Kita bakal ke library-nya. Kita lihat apakah sekeren itu ya kan guys ya. Ini dia Starfield Coex Mall. Kita sudah sampai sini. Mari kita cari library yang katanya viral itu. Let's go. Jalannya jauh banget guys. Dan itu di dalam mall ya guys ya. Dan kita sudah melihat library-nya. Dan ini udah sampai di library, udah mulai buku-bukuan guys. Akhirnya gue sampai di Starfield Library. Jujur ini adalah salah satu tempat yang selalu muncul di FYP gue, dan muncul di saat gue nggak akan tahu kalau gue bakal datang ke tempat ini sekarang.
Sumpah di sini gue tuh nggak nyangka banget bisa datang, bisa ada di tempat itu. Karena selama ini gue cuma bisa lihat tempat ini tuh di internet doang. Pure Madang Tusokwon adalah tempat yang paling estetik yang pernah gue lihat. Oke guys, ini dia library-nya. Ternyata tuh nggak segede itu ya. Ya gede sih, cuman nggak yang gede-gede banget. Ya ini yang di daerah Quex Mall ya guys ya. Dan kayaknya Starfield itu nggak cuma di sini guys, ada banyak di beberapa tempat. Cuman kita mengunjungi yang di sini teman-teman ya. Keren sih, mantap lah. Alright guys, jadi kita bakalan balik dari sini. Kita akan pulang, tapi kayaknya sebelum pulang aku mau mampir ke sebuah tempat dulu, yang mana itu adalah tempat yang saya tahu dan kayaknya cukup terkenal tempatnya. Jadi oke, kita bakal ke sana guys. Let's go. Satu hal yang paling memalukan saat ini juga adalah saya ke mall gede bawa kresek. Coy, yang lain pada bawa barang-barang branded, saya bawa kresek. Oke, kita sudah di outdoor dan kayaknya ini sudah tidak mendung lagi guys, sudah cerah ya. Jadi gini keadaan di malam hari di mall apa tadi namanya, lupa ya, itulah. Ternyata gini ya rasanya jalan-jalan sendiri di negeri orang aring, orang kucing. Jadi kita harus ke line 2 sana, kelihatan ke, aduh, nah itu kita akan ke line 2 untuk menuju ke Cheonggyecheon. Let's go. Sudah di luar lagi teman-teman, ini sudah berada di wilayah Cheonggyecheon. Akhirnya kita berada di Cheonggyecheon guys. Tuh Cheonggyecheon di sana guys. Kita bakal ke Cheonggyecheon ya, ini adalah tempat andalan saya dan Mas Gozi ya. Jadi Cheonggyecheon ini adalah sungai buatan yang dibuat di tengah kota Seoul guys. Dan yang bikin gua kagum banget sama tempat ini adalah sebelum jadi Cheonggyecheon yang sekarang, dulu tempat ini tuh sempat berubah-ubah fungsinya guys. Dulu tempat ini adalah jalan tol layang dan sekarang sudah direstorasi jadi public stream yang keren banget. Walaupun emang jauh sebelumnya aslinya tempat ini tuh adalah aliran sungai alami yang dipakai sama warga lokal. Oke guys, jadi ini habis ini kita mau balik ke villa. Ya mungkin untuk vlog hari ini cukup sekian. Ya kita sudah jalan-jalan sangat jauh tadi dan kita bakal lanjut besok, oke? 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in my... Halo guys, selamat pagi ya. Balik lagi sama gua di day 4 ya. Bisa dibilang ini adalah satu hari terakhir sebelum besok pulang ya teman-teman. Dan di day 4 ini bener-bener gua manfaatin semaksimal mungkin ya guys ya. Dan agenda pagi hari ini gua akan mulai dengan solo trip lagi, jalan-jalan santai menikmati sisa waktu di Seoul guys. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja sikat. Sudah sampai Yonsei teman-teman ya. Destinasi pertama di pagi hari ini kita ke Yonsei cuy. Asik banget dah. Kita sudah ada di kompleksnya Yonsei. Dan ini mendaki. Korea ini mana-mana mendaki guys. Masih pagi coy, suruh mendaki nih.
Syahdu tenan nih. Kampus apa iki? Hai. Enggak aja. Ini dia. Ini bangunannya apa bukan ya guys ya? Karena saya belum pernah kesini jadi agak bingung dikit ya. Let's see. Ini terlalu pagi sih guys, makanya sepi banget lagi. Hello. Ini dia guys. Oh, sepi banget ya. Hello, keren. Jadi masih sepi banget ya. Gelo. Akhirnya kita berada di Yonsei teman-teman. Kita menjadi anak Yonsei dulu untuk 1 jam ke depan. Oh my God. Keren guys. Perasaan ini datang lagi ketika gua nggak expect bakal ada di tempat ini. Berdiri langsung di tengah megahnya Yonsei, tempat yang dulunya cuman ada di mimpi, angan-angan gua, dan di drakor-drakor gua. Salah satu kampus terbaik yang ada di Korea yang dimimpiin banyak orang termasuk gua. Walaupun gua sadar kampus ini mustahil untuk gua taklukkan. Terlepas dari itu semua, gua benar-benar bersyukur bisa datang ke tempat ini. Oh, jadi ini yang di drakor-drakor. Keren. Tuh, lebon laler. Situation sepi banget karena masih pagi guys. Jadi ini kita mau keluar guys. Kita mau OTW ke next destination. Kita bakalan ke Namsan Tower guys. Selamat tinggal Yonsei. Terima kasih untuk 1 jamnya. Mantap euy. Ganteng banget, gila. Saya maksudnya. Sudah sampai Namsan Tower teman-teman. Dan ini sepi banget karena masih pagi ya guys ya. Mantap lah. Ini seperti biasa Korea adalah mendaki, tempatnya teman-teman pendaki. Hari-hari kok mendaki, tiada hari tanpa mendaki di Korea tuh. Itu dia. Nggak tahu ya bisa naik apa enggak nanti, lihatlah. Aku malas ya guys. Naik ke puncak Namsan, tour banget deh. Sudah sampai atas guys. Lihat ini. Oh. Jadi di bawah ada Seoul Tower Plaza. Terus ini towernya nih tinggi banget. Terus ini ada 7-Eleven. Kita bisa jadi review tempat ya. Oke guys, akhirnya nyampe juga di Namsan Tower ya. Walaupun aja kesini lumayan bikin betis konde ya guys ya. Ya pegal-pegal dikit lah ya. Tapi pas udah sampai atas, boom, rasa capeknya langsung hilang guys. Kalian lihat pemandangan di atas ini, keren bet cuy. Buat yang belum tahu, Namsan Tower atau yang biasa disebut sebagai Seoul Tower ini bisa dibilang adalah ikonnya Korea Selatan guys. Sebenarnya bangunan itu apaan sih?
Jadi ini tuh menara pemancar radio dan TV pertama di Korea yang dibangun sekitar tahun 1969 guys. Nah sampai sekarang menaranya tuh masih aktif dipakai buat nyebarin sinyal TV dan radio. Tapi seiringnya berjalannya waktu, tempat ini tuh dibuka buat umum dan berubah jadi spot wisata guys. Oke, mungkin buat kalian pendrakor sejati pasti tidak asing dengan gembok-gembok yang bisa kalian lihat jumlahnya lebih banyak daripada jumlah mantan kalian. Nah, di Namsan Tower ini area pagar gembok cinta atau Locks of Love itu emang magnet utamanya guys. Loh, terus kok bisa banyak banget kok ngene iki? Yuk melambangkan apa toh Mas Joa Queen? Nah, jadi tradisi ini tuh sebenarnya terinspirasi dari menara yang ada di Paris, guys. Nah, gembok-gembok ini tuh melambangkan cinta abadi yang terkunci rapat dan gak bakal terpisahkan. Anjay, geli gua bacanya. Lah, mitosnya guys, kalau sepasang kekasih nulis nama mereka berdua di gembok, terus dikunci ke pagar ini lah, terus kuncinya dilempar jauh-jauh ke bawah lembah Namsan lah, mereka percaya cintanya bakal langgeng selamanya. Makanya dari yang tadinya cuma beberapa gembok, nah sekarang tuh jumlahnya sudah ratusan ribu guys, karena turis dari seluruh dunia tuh ikutan naruh gembok di sini juga itu loh. Oke guys, kita capcus dari Namsan Tower ke destinasi berikutnya. Hari ini kita bakal ke Lotte Tower lagi, cuman kita nggak bakal naik lagi. Kita mau ke Sokchon Lake-nya guys. Kita mau ngopi santai sambil menunggu teman-teman yang lain, karena dari tadi saya sendiri guys, dari tadi pagi. Dan kayaknya habis ini kita bakal ketemu sama teman-teman, tapi kita bakal nongkrong dulu di Lotte World. Mantap. Seperti biasa mendaki, enggak deng, menuruni bukit. Anjay. Dadah Namsan Tower, berjumpa lagi di tahun berikutnya. Sumpah tinggi tenang. Masih terheran-heran saya guys, tour banget le. Kayaknya aku mau masuk sini dulu guys, di Lotte Mall-nya. Nggak tahu ini ada apa, tapi kayaknya gede sekali. Let's go. Situ mallnya bener-bener mall-mall yang merek-merek semua. Ada Chanel, ada Hermes, oh my god bro, ada Rolex juga, gila. Brand-brand mahal semua di sini coy. Nah kita coba naik nih, let's go. Jadi ini bener-bener mahal guys. Ada Rolex. Ada Lotte World Aquarium guys, tapi saya tidak akan masuk. Keluar lagi guys. Bro, kita mau ke Sokchon Lake. Kita mau santai dulu sambil makan-makan lah dikit. Ini dia Sokchon Lake. Cuy boleh enggon guys, dateng sih bros, kesel. Dan ini cukup cerah cuaca akhirnya, mantap lah. Jadi kita lagi menyantai sambil menikmati alam. Nggak alam sih sebenarnya, nih tengah kota guys. Jadi habis ini mungkin cari makan, terus nyusulin anak-anak yang lain. Tapi kita menikmati ini dulu guys, keindahan Danau Lotte. Ganteng banget gila. Kita bisa masuk kah?
for real. Dan kayaknya tuh ada yang indoor juga guys. Ini yang outdoornya guys. Coba kali ya. Oh, ternyata nggak bisa guys. Jadi harus satu tiket dari atas ya. Jadi ini ntar turun ke situ. Ya ini yang samping kanannya. Jadi kayak gini guys. Keren banget dah. Oke, kalau begitu kita akan kembali, kita cari makan. Kayaknya aku mau makan di Frank Burger guys, the real burger, enak dan murah yang ada di Korea ini. Jadi let's go, kita ke Frank Burger. Dan ini pink-pink karena jalanannya pink guys. Lucu. Oke gengs, jadi kita bakalan lanjut ke destinasi berikutnya. Destinasi berikutnya adalah makan guys, karena ya sudah siang, kita harus makan siang. Dan ya selamat tinggal lote-lote ini. Di mana-mana banyak lote guys di sini. Kita mau makan Frank Burger, ya kan? Yang tahu Frank Burger tuh apa namanya, burger termurah dan terenak guys menurutku ya, nggak tahu yang lain. Tapi ya karena kita mencari yang murah-murah ya sudah lah ya, kita Frank Burger saja guys. Let's go. Kita OTW ini agak jauh nih jalannya. Oke guys, sudah kelar makannya. Saatnya kita OTW ke tempat teman-teman. Ini agak lumayan jauh nih, perjalanan 1 jaman kira-kira. Mudah-mudahan sih nyampe guys. Let's go. Kembali lagi bersama Bang Raffi. Kita sudah berkumpul kembali setelah dari pagi sendiri. Asik. Itu ada Rolex lagi guys. Ini kemarin aku sama Gusi masuk sini lewat Idul Fitri. But Kayak kampung banget. wih, kita habis dari sana guys tadi guys. Namsan Tower, Flame Tower. Oke. Kita mau OTW ke Myeongdong. Kita berada di Kameka. Kameka. Cuman I ain't buying this much money for it's not plastic gitu. Mama favorit mana? Wih, ada mbak-mbak ahli gizi le. Ini dia yang ditunggu-tunggu para K-popers ya. Jadi ini adalah store Kameka Myeongdong, salah satu pusat belanja album dan official merchandise K-pop di Seoul guys. Nah di sini tuh surganya perintilan idola kalian. Mulai dari album fisik, lightstick, sampai foto kartu semua ada guys di sini. Makanya berhubung list titipan teman-teman di Indo udah sepanjang kereta, di sini kita bakal langsung keliling buat hunting barangnya satu-satu guys. Selesai dari sini kita lanjut buat ketemuan sama teman-teman cewek yang lain buat farewell party terakhir di Korea. Udah mau kelar aja ya. Selamat datang di Yoido lagi, tempat favorit saya. Wah, ini tempat favorit nomor 1 saya selama di Korea. Kita bakal nyore sampai malam. Tak puas-puasin di sini pokoknya. Wis. Kita sudah sampai Sungai Gang River, namanya Yoido. Kita baru saja membeli minum nih. Nanti kita beli hanggang iwak ramyeon. Wah 4 nih, pas banget nih. Kita sedang mengemper, melihat cewek, maksudnya melihat sungai. Itu ada burung lewat. Ini burung Korea, ini burung Indonesia. Mulai. Anak kapal hanggang basing. Selamat sore pemirsa ya. Ini kondisi di Yoido. Wah, sangat-sangat indah guys, golden hour-nya. Kita mau closingan di sini. Aduh, udah hari terakhir aja nih. Besok sudah pulang. Sedih. Nih, wah keren banget. Wow, keren banget. Wow. Keren banget guys. Lihat guys. Wing. Udah tamat ya. Oke, terima kasih untuk vlog hari ini. Selamat sore teman-teman. Hari kedua di Korea. Jadi ini kita masih ada 4 bulan lagi ya Bang.
Kewer dan Gabriel. Oh ya, Kewer Quadrat. Aduh sedih guys, terakhir guys. Makan lagi teman-teman, di terakhir sama Kak Bimo ya kan. Sama Gabriel lagi. Gang River. Halo semuanya, saya tadi tidak ini pamitannya karena capek, berat juga. Ini kita OTW ke bandara guys, barang-barang kita segini banyak. Ini aku satu flight sama Gabriel ya kan, jadi nggak sendiri guys. Akhirnya kita pulang. Nggak akhirnya sih, sedih coy. Lah, ada nih. Lah. Oh iya. sedang kekurangan dana. Wah, kita sudah sampai akhirnya. Kok akhirnya sih? Sedih dong harusnya. Dan ini koperku jebol guys, rodanya asem lah. Makanya kita habis ini cari stroller situation. Jadi ini saya double 3 karena bajunya tidak muat guys. Ya udah lah ya, namanya juga mahasiswa. Ada robot AI teman-teman, terus ada Gabriel AI. Hari pertama di Korea kita dijemput di sini teman-teman, sama Gabriel lagi. Di mana-mana ada Gabriel, heran. Itu oh beli buat tiket bis ya, keren. Kita sudah check-in, koper sudah masuk bagasi semua. Ini kita mau cari makan bersama Gabriel lagi. Wah, hari-hari sama Gabriel. What? Perasaan dari sini des kilo antrinnya toh sampai tenan des. Last day di Korea teman-teman. Rasanya sungguh campur aduk. Tapi ya dah, karena kita harus pulang juga guys. Kita habis dari beli donat dan Kins. Sudah lolos imigrasi teman-teman, kita langsung menuju ke gate buat istirahat dulu karena flight kita masih 1,5 jam. Aduh, kayak ada merek. Bersama Gabriel Kristianto kita lagi menunggu jam penerbangan kita karena masih 1,5 jam. Jadi guys, ada Gabriel lagi hari-hari. Di sana ada parade teman-teman ya. Ini kita lagi jalan-jalan, nggak tahu mau beli apa. Kiri. Duh, lewat kok Gunal. Siapa yang kangen Gunal? Adik-adik tunjuk tangan di. Ya siap ke Iwa. Mantap guys, kita OTW pulang, asik. Sampai jumpa. 이제 어떻게 지독하게 빠졌어. Sosok gubernur Jawa Tengah. Ayo Mas Gozi. 아무리 찾아봐도 너는 없어. 이별이
영원함이 됐을 때 어디도 너는 없구나. 지겹게 아파하고 수없이 나를 탓하며 우리 다시 만날까. 그때는 왜 난 한마디도 못하고, 그때는 왜 널 붙잡지도 못하고, 한때는 평생 지켜줄 수 있을 거라고 자신했었던 내가 이렇게 널 보내고야 말았어. 욕심이 미련함이 됐을 때 다시 널 찾아봐도 너는 없었고, 후회만 나의 곁에 남아서 여전히 너만 없더라. 기억을 따라가다 추억을 만나게 되면 우리 다시 만날까. 그때는 왜 난 한마디도 못하고, 그때는 왜 널 붙잡지도 못하고, 한때는 평생 지켜줄 수 있을 거라고 자신했었던 내가 이렇게 널 보내고야 말았어. 왜 용기가 나질 않았을까. 뭐가 두려웠을까. 후회만 돼. 그때는 내가 사랑을 잘 몰랐어. 그때는 전부 사랑이라 믿었어. 한 번 더 네가 아파하고 있었다는 걸, 모든 게 내 잘못인 걸 그때는 왜 몰랐을까. 나는